Panggilan beribadah pada minggu ini bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia, kita merayakan penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Perayaan ini dilaksanakan gereja HKBP untuk kedua kalinya dengan tujuan untuk mengingatkan secara khusus penciptaan langit dan bumi oleh Allah Bapa kita. Melalui perayaan ini, kita meneguhkan iman kita kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan sangat baik dan tidak pernah berhenti memberkatinya dan mendatangkan kebajikan bagi semua kita yang hidup di dalamnya. Untuk itu, patutlah kita memenuhi hati dan jiwa dengan ucapan syukur dan pujian kepada Allah. Di seluruh gereja HKBP, kita menjadikan Minggu 22 September 2024 sebagai Minggu Ekologi, mengingatkan panggilan, tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman memelihara keutuhan ciptaan. Bagi gereja HKBP, ekologi atau lingkungan hidup bukanlah sekedar isu, melainkan konteks kita bergereja, berteologi, beribadah, dan hidup. Bumi ini bukan hanya tempat tinggal kita, melainkan rumah Allah, tempat di mana kita beribadah memuliakan Allah, mendengar firman-Nya, dan hidup dalam kasih-Nya. Maka itu, marilah kita memuji Allah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 64 ayat 1 sampai 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus
yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pujilah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tangannya lah yang menjadikan segala ciptaan. Ia berselimutkan terang seperti kain dan membentangkan langit seperti tenda. Tuhan mendirikan kamar-kamar lotengnya di air dan menjadikan awan-awan sebagai kendaraannya sehingga ia bergerak di atas sayap angin. Ia telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Haleluya! Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Pencipta yang Maha Pengasih, Engkau menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, sungguh baik adanya, dan Engkau tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya, ya Allah, karena kasih-Mu yang besar dalam Yesus Kristus anak-Mu. Engkau bahkan berkenan mengikat perjanjian dengan segala makhluk yang Kau ciptakan, dan Engkau tidak pernah mengingkari perjanjian-Mu itu. Langit dan bumi penuh dengan kebajikan-Mu ya Bapa. Rahmat-Mu selalu baru, dan berkat-Mu tidak pernah berkesudahan. Bersama-sama dengan seluruh ciptaan-Mu, kami memuliakan-Mu ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hari ini kami merayakan masa penciptaan langit dan bumi dan segala isinya bersama-sama dengan seluruh orang percaya di dunia ini. Dan di seluruh HKBP, kami menetapkan hari ini menjadi Minggu Ekologi atau Minggu Keutuhan Ciptaan-Mu. Ubahlah ratapan dan keluhan kami menjadi puji syukur, ya Bapa. Pulihkanlah bumi ciptaan-Mu yang telah dirusak oleh dosa keangkuhan dan keserakahan manusia dengan pengorbanan anak-Mu, Yesus Kristus di kayu salib. Jadikanlah kami semua menjadi ciptaan baru oleh kuasa Roh Kudus. Amin.
Marilah kita dengar hukum Tuhan di minggu ini, yaitu yang diambil dari Konvensi HKBP tahun 1996 pasal yang kelima tentang lingkungan hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Kejadian 2 ayat 5-15. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit atau ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan, dan juga dunia ini. Dengan ini, kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja sehat dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak memedulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, hingga merusak air minum dan pernapasan manusia atau polusi atau pencemaran lingkungan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Pengakuan dosa dan janji keselamatan. Marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, Bapa kami, pencipta segalanya. Engkau telah menciptakan langit dan bumi ini beserta segala isinya dengan sangat baik. Namun kami merusak bumi ciptaan-Mu karena keangkuhan
dan keserakahan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuslah dosa kami terhadap ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah, Engkau mengangkat kami sebagai pengurus dan pemelihara bumi ciptaan-Mu. Namun kami mengaku tidak memiliki cukup kesungguhan, keberanian, dan kemauan menjaga keutuhan ciptaan-Mu. Komitmen kami kepada ciptaan-Mu yang lain sangatlah lemah. Kami hanya sibuk memikirkan diri kami dan lupa bahwa keberlanjutan hidup kami di bumi ini sesungguhnya sangatlah tergantung kepada keutuhan ciptaan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuslah dosa kami terhadap ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah, kami mengaku sering tidak memedulikan lingkungan hidup kami. Bahkan gereja-Mu kotor dengan sampah yang berserak di mana-mana. Kami juga mengaku sangat malas menanam dan merawat pohon sehingga membuat bumi ini semakin panas dan gersang. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuslah dosa kami terhadap ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah, Engkau mengutus kami menyampaikan kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus kepada segala makhluk. Namun kami membuat banyak makhluk bersedih dan berduka dengan merusak dan membinasakan hutan, lautan, dan udara tempat kediamannya. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuslah dosa kami terhadap ciptaan-Mu. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita dengar firman Tuhan. Epistel yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam Yohanes 3 ayat 13 sampai 18. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain pada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman,
sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Hari ini bersama-sama teman seiman di seluruh dunia, kita merayakan masa penciptaan dan di segenap HKBP kita menetapkan hari ini sebagai Minggu Ekologi. Melalui perayaan masa penciptaan dan Minggu Ekologi ini, kita hendak menyegarkan pengakuan iman kita bahwa langit dan bumi serta segala isinya adalah ciptaan Allah Bapa yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Melalui perayaan ini, kita hendak mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita manusia bukanlah pusat atau inti dari seluruh ciptaan dan kehidupan. Kita manusia adalah bagian integral dari bumi yang diciptakan dan dikasihi Allah, yang ditebus dengan darah anaknya dan dibaharui oleh Roh-Nya yang kudus. Melalui perayaan masa penciptaan dan Minggu Ekologi ini, kita didorong menjadikan gaya hidup bersih, bertanggung jawab atas sampah masing-masing, ramah lingkungan, menghargai ciptaan lain, hemat energi air, listrik, dan bahan bakar, serta kritis terhadap perusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, dan membuat hidup kita sehari-hari sebagai ibadah dan kesaksian kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus, serta oleh Roh-Nya yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Melalui perayaan ini, bersama-sama dengan seluruh makhluk ciptaan, kita berpengharapan dan bertindak mewujudkan bumi yang adil, damai, hijau, dan bersih serta berkelanjutan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada Minggu 17 setelah Trinitatis 22 September 2024 dengan topik kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya tertulis dari Mazmur 104 ayat yang pertama sampai 3, kemudian dilanjutkan ayat 13 sampai 24. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Engkaulah yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung rangbung yang rumahnya di pohon-pohon sanobari. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelandu. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan.
Singa-singa muda mengaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Jemaat yang terkasih dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merenungkan sebuah firman Tuhan dari Mazmur yang sangat luar biasa. Mazmur 104 adalah pujian yang mendalam tentang kebesaran Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Pada perikop ini kita akan melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kemuliaannya melalui ciptaannya dan bagaimana hal ini harus mempengaruhi hidup kita sebagai orang percaya. Mazmur dimulai dengan seruan pujian dari penulisnya. Dia memanggil jiwanya untuk memuji Tuhan yang sangat besar, yang mengenakan keagungan dan kemuliaan. Ini menunjukkan bahwa seluruh eksistensi kita seharusnya dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang indah dan agung dalam ciptaan. Cahaya dan langit adalah simbol dari kemuliaan, kekuasaan Tuhan. Tuhan memerintah dari segala sesuatu dan mengendalikan alam semesta dengan cara yang menakjubkan. Tuhan juga memelihara bumi dengan menyediakan hujan yang subur, yang memungkinkan rumput dan tanaman tumbuh. Ini menunjukkan perhatian Tuhan terhadap kebutuhan makhluk hidup dan keseimbangan ekosistem. Tuhan memberikan berbagai berkat yang meningkatkan kualitas hidup manusia, seperti anggur untuk sukacita, minyak untuk penyegaran, dan roti untuk kekuatan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli akan kesejahteraan kita secara fisik dan emosional. Setiap aspek dari ciptaannya dirancang dengan sempurna dan penuh makna. Saudara-saudariku, pada kenyataannya manusia merusak ciptaan Allah. Merusak bumi, tanah, udara, laut, air, dan sebagainya. Merusak lingkungan tempat mereka hidup dan tinggal. Seperti penebangan hutan secara membabi buta, pencemaran air udara, perburuan terhadap hewan-hewan langka menyebabkan kepunahan spesies. Ini bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Yesaya mengatakan pasal 24 ayat 5-6. Bangsa-bangsa di bumi telah melanggar hukum-hukum Tuhan. Mereka telah merusak ketetapan-ketetapannya dan mengubah perjanjiannya. Ini mengindikasikan bahwa merusak lingkungan adalah bentuk pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Manusia dengan serakah mengeksploitasi sumber daya alam secara sembarangan atau untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang dan alam juga dipandang negatif. Eksploitasi yang berlebihan atau tidak bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip-prinsip moral Alkitab. Dalam kitab Yeremia pasal 2 ayat 7, Tuhan berfirman, "Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan kebaikannya. Tetapi kamu datang dan menyajiskan tanahku dan membuat milikku menjadi kotor.
Ini menggambarkan bagaimana tindakan merusak tanah yang subur dan menggabaikan tanggung jawab merugikan, merusak ciptaan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Manusia diberi tanggung jawab untuk merawat dan mengelolanya. Pada Kejadian 2 ayat 15 tertulis, lalu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini menunjukkan bahwa manusia harus menjaga dan memelihara lingkungan. Sebagai respon terhadap kemuliaan Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan seluruh jiwa kita, seperti yang dilakukan pemazmur. Setiap hari adalah kesempatan untuk mengakui kebesaran Tuhan, menghargai ciptaan Tuhan, dan merawat lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Menyadari bahwa segala sesuatu adalah karya Tuhan, merasakan dan mensyukuri berkat Tuhan dalam hidup kita, dari makanan yang kita makan hingga keindahan alam yang kita nikmati. Mulailah dengan menjaga kebersihan dari rumah kita, gereja, sekolah, dan tempat kita bekerja. Hindarilah penggunaan plastik dan rumah kaca. Matikan AC dan lampu jika sedang tidak dipakai. Belajarlah menggunakan transportasi publik seperti kereta api, bus, dan MRT. Bukan membawa kendaraan pribadi hanya untuk satu orang. Marilah kita hidup dengan kesadaran yang lebih dalam akan kebesaran Tuhan dan bersyukur atas segala sesuatu yang Dia sediakan. Jemaat yang terkasih, pada hari ini Minggu 22 September, Gereja HKBP seluruhnya melaksanakan ibadah perayaan bersama masa penciptaan dan Minggu Ekologi HKBP dengan terang tema berharap dan bertindak bersama seluruh ciptaan. In this season creation, pada masa penciptaan ini, lebih dari 2 miliar umat Kristen dunia ikut merayakannya. Sebagai satu keluarga yang tinggal dalam rumah bumi yang sama. Untuk apa perayaan season creation atau Minggu Ekologi ini dilakukan? Tujuannya adalah kita mengingat masa penciptaan ini, di mana seluruh umat Kristen memiliki waktu khusus merayakan, menghormati penciptaan, bahkan mengapresiasi keindahan alam, keragaman ciptaan Tuhan. Melalui ibadah perayaan ini, kita semakin memiliki kesadaran akan kasih Allah bagi manusia dan seluruh ciptaannya. Umat Kristen memiliki kepedulian lingkungan dan keadilan ekologis. Perayaan ini membangun kesadaran kita bahwa krisis ekologis masih terus terjadi di dunia ini. Oleh sebab itu, umat Kristen harus peduli dan ikut melestarikan alam, memulihkan ciptaan, dan berpihak pada keadilan. Umat Kristen sebagai satu keluarga besar bekerja sama dengan saudara-saudari dari agama-agama lain, menjaga dan melestarikan alam semesta, serta mempromosikan keadilan ekologis. Jemaat Kristen memiliki gaya hidup yang ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun mereka berada, dan menjadi inspirasi bagi orang lain dan sekitarnya. Amin. Kita berdoa.
Allah Bapa yang kami puja dan kami sembah, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur karena pada hari ini tepat perayaan Season of Creation, tahun penciptaan, Minggu Ekologi di seluruh HKBP. Kami diingatkan bahwa bumi adalah rumah bersama. Bumi adalah titipan anak cucu yang kelak akan lahir, yang harus kami wariskan dengan keindahan, kesejukan, bebas dari polusi, dan bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman serta sejahtera. Begitu besar dan dahsyat Engkau menciptakan bumi beserta isinya. Semesta alam menunjukkan bahwa Engkau benar-benar Maha Kuasa, Maha Pencipta. Dan kami diberikan tempat domisili yang begitu indah, layak untuk hidup dan bernafas sehari-hari, menikmati sinar matahari, menikmati indahnya bumi, dan oksigen yang kami hirup tanpa biaya sedetik pun. Terima kasih Tuhan, kiranya dengan perayaan Minggu Ekologi ini, seluruh jemaat HKBP terpanggil merawat bumi, melestarikan bumi, dan seperti pemazmur, memuji, memuliakan Tuhan tidak hanya dengan nyanyian dan perkataan, tetapi dengan hidup sesuai dengan ramah lingkungan, menggunakan public transportasi, menghemat daya listrik, dan menghindari polusi. Terima kasih Tuhan. Bumi adalah tempat kami hidup. Bumi adalah pemberian dari Tuhan, dan kami harus merawat melestarikannya. Seperti Engkau menugaskan Adam dan Hawa di Taman Eden menjadi perawat dan melestarikan bumi beserta isinya. Tuhan, kami ucap syukur atas perayaan ini dan menjadi momentum penting bagi gereja ini untuk merawat bumi dan melestarikannya. Doa ini kami panjatkan ke dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, salam ekologi, Tuhan memberkati. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa sesaat lagi kita akan mengadakan Pesta Gotilon sebagai rangkaian dari seluruh program pelayanan gereja kita di tahun 2024 ini. Untuk itu, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal sebagai sosialisasi untuk Pesta Gotilon yang akan kita laksanakan bulan Oktober 2024 mendatang. Pesta Gotilon adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, perlindungan, dan berkat yang kita terima dalam 1 tahun perjalanan kehidupan kita masing-masing. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kita sehingga bisa melalui berbagai keadaan baik suka maupun duka. Pesta Gotilon akan kita rayakan bersama pada hari Minggu 27 Oktober 2024 dalam satu kali ibadah Minggu masuk pukul 9 pagi. Di dalam ibadah akan dilakukan juga penyematan ulos kepada jemaat yang berumur 70 tahun ke atas. Kemudian perayaan akan dilakukan di Gedung Serbaguna setelah makan siang bersama. Di dalam perayaan kita akan mengadakan tortor ketika menyerahkan sati-sati dari setiap sektor. Ada beberapa bentuk dalam pengumpulan dana di dalam perayaan Gotilon tahun ini.
Tahun ini kita rencanakan sumber dana kita adalah 1. Sati-sati per sektor seperti biasa. 2. Sati-sati per keluarga atau tok-tok ripe per keluarga minimal Rp200.000 dan setiap penerimaan ini akan diwartakan dalam lembar warta gereja kita setiap minggu sampai mendekati hari pesta dan bisa dicicil. 3. Lelang. 4. Amplop ibadah pesta Gotilon saat kebaktian. 5. Proposal eksternal dan internal untuk pesta Gotilon. 6. Olop-olop saat perayaan. Karenanya, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus dari hati yang bersukacita dan penuh syukur kepada Allah kita, marilah memberikan persembahan Gotilon kita sebagaimana firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Maleaki. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, bawalah persembahan syukurmu ke hadapan Allah Maha Pemurah benar, buah yang terbaik dari ladang pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.